Boys and girls, ayo pergi dengan jaya. Selama masih ada air dan daun. Boys and girls, mari tebarkanlah benih di tanah hati ini. Lihatlah, kebahagiaan kan menyebar. Boys and girls, Ohayo gozaimasu. Semua pada nonton episode minggu lalu kan? Sekarang kita mau konser di Nippon Itu tuh saat JKT48 konser bersama AKB48 dan sister group lainnya di Jepang. Hayo, performance mana yang paling kalian suka? Kita gawa Kenji, Heavy Rotation, atau mungkin River? Tapi tahu nggak sih, di sela-sela istirahat konser, ternyata para member JKT48 mendapatkan sebuah misi kejutan. Wah, kira-kira apa ya misinya? Let's find out. Pokoknya penontonnya keren banget tadi. Kita lihat tuh semuanya like stick gitu, keren banget. Pengen deh konser di Budokan, tapi Budokan Indonesia apa gitu. Semoga kita bisa konser ya. Ya, sekarang kita kayaknya punya misi selanjutnya nih. Konsernya apa ya? Mana misinya? Mana? Ini. Wow. Siapa yang punya kunci? Ngasih apa? Kamu kunci. Inya kunci. Iya. Fantastic. Misi selanjutnya adalah bertemu sama Akimoto Sensei. Yasushi Akimoto atau yang sering disapa Akimoto Sensei oleh para member 48 Family ini adalah seorang produser asal Jepang yang membuat konsep idol group AKB48 dan sister group lainnya termasuk JKT48. Beliau juga terlibat dalam pemilihan semua member JKT48 loh. Wah, keren! Tapi kira-kira kenapa ya mereka harus bertemu Akimoto Sensei? Sepertinya semua member deg-degan ya untuk bertemu Akimoto Sensei. Jadi ikutan deg-degan deh. Bentar lagi kita bisa ketemu Akimoto Sensei. Itu kita nggak terlalu sering ketemu Akimoto Sensei karena Akimoto Sensei itu banyak kerja. Terus jadinya kita deg-degan sih. No title. のツアーのタイトル。タイトル。からお土産を持ってきました。タイトルです。食べてください。タイトルを。こんにちは。JKT48 です。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様今日のコンサート頑張ります。たくさん練習したので全力出し切ります。今度私たちのコンサートツアーをインドネシアでやることになりました。秋元先生。私たちのコンサートツアーのタイトルをつけてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのインドネシアのコンサートツアーのタイトルを、僕が考えればいいということですね。今の JKT の、僕はプロデューサーとしてはこういうところがいいな、ああいうところがいいなっていうのは分かってますが、みんなから見て、どういうところが自分たちの魅力だと思いますか。それをヒントに
konser yang benar-benar bikin orang ceria dan bikin orang susah. そうだね、それはいいの。じゃあ JKT の明るさが伝わるようなね、そういうツアータイトルを考えます。よろしくお願いします。頑張ってください。 Punya oleh-oleh tapi sampah. Iya. Omiyage desu. Wah, akhirnya sebuah konser tunggal untuk JKT48. Sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans di Indonesia sejak JKT48 terbentuk 2 tahun lalu. Dan kira-kira apa ya jawaban Akimoto Sensei? Kita tunggu saja nanti. Kembali ke Jakarta. Saatnya para member JKT48 berlatih kembali. Tapi kok ada kotak misi lagi ya? Konser tunggal JKT48 akhirnya terwujud. Sebuah konser yang akan memperlihatkan kemampuan JKT48 yang sebenarnya bagi para fans di Indonesia. Aku mau pulang ke Jepang selamanya. Terima kasih banyak semuanya untuk kalian, semua member yang semuanya pada jadi bisa sampai sini, terus staff-staffnya bisa bantuin kita. Terima kasih banyak. Pada saat konser bersama AKB48 dan sister group lainnya di Jepang, JKT48 mendapatkan misi kejutan untuk menemui Akimoto Sensei, sang total produser untuk 48 Family. Permintaan konsep dan judul konser tunggal JKT48 di Indonesia dikabulkan dengan rencana konser di 5 kota. Namun, di tengah-tengah persiapan konser, salah satu member JKT48 yaitu mengumumkan dirinya akan berpisah dengan member JKT48. Terima kasih banyak semuanya untuk kalian. Rena Nozawa
Rukawa merupakan salah satu member yang ikut berjuang membangun kepopuleran JKT48 di Indonesia pada awal-awal pembentukan idol group ini pada akhir 2011. Meski berdarah asli Jepang, Rena mampu berbicara dengan bahasa Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Tapi, seperti apa ya Rena di mata para member JKT48 yang lain? Terima kasih, selamat Rena. Ciri khasnya itu makanya tuh dia tuh selalu perhatiin kuncirannya. Terus kalau make up lama ya? Mir ngapain ya liatin make up atau apa? Ternyata aku nanya, Rena kamu ngapain? Ini kuncirannya kayaknya beda 2 cm deh. Ya ampun 2 cm harus balance. Baby, sekali baby. Kan Rena kalau manggil aku selalu mama. Rasa Becigul itu kalau kata pelatih kita tuh mini cimi dua-duanya. Kamu anak kecil gitu. Iya. Kamu anak kecil, kamu lebih nakal. Ya pokoknya mereka berdua aja, nggak bisa dipisahkan. Kan kita udah bareng-bareng dari awal, udah benar-benar berusaha dari awal, dari kita bukan apa-apa, orang nggak ada yang tahu kita sampai yang tahu banyak yang tahu kita. Jadi aku juga berharap banget Rena bisa ikut konser ini. Tapi balik juga ya. Balik juga tapi sedih juga. Iya. Nah. Meski kehadiran Rena di konser JKT48 nanti masih belum pasti, para member JKT48 harus tetap berhati keras untuk mempersiapkan diri mereka di konser tunggal 5 kota nanti. Ganbate ya! Lebih cepat dari Perjalanan konser tunggal JKT48 di 5 kota dimulai. Ada 16 member JKT48 yang akan secara bergantian tampil di kota-kota ini. Makassar menjadi kota pembuka konser Perkenalkan Nama Kami JKT48. Di Solo, Shania mendapat surprise tepat di hari ulang tahunnya loh. Selamat ulang tahun ya Shania. Dari Solo, para member JKT48 langsung bertolak ke Balikpapan. Wih, luar biasa ya. Di Surabaya, ternyata ada pengumuman single baru JKT48. hidup jadi diri sendiri. Yang tersisa hanya satu kota lagi, Jakarta. Konser di Jakarta cukup berbeda loh. Selain dilakukan selama 2 hari, konser ini juga akan diikuti oleh semua member JKT48 yang jumlahnya 51 orang. Amazing! Mereka berasal dari generasi kedua JKT48 yang terdiri dari tim K dan tim trainee. Jika kamu merasa bahagia, Wah, jadi penasaran kan? Seperti apa ya penampilan JKT48 di konser tunggal pertama mereka nanti di Jakarta? walaupun ditiup tak mengharapkan jawaban, tapi dikirimkan satu arah. Di bawah matahari tertawa, menyanyi menari. Setelah mengunjungi 4 kota di Indonesia, akhirnya tibalah puncak konser tunggal JKT48 yang akan diselenggarakan di Jakarta dengan lagu yang lebih banyak. Dan diikuti oleh seluruh member JKT48 yang berjumlah 51 orang. Persiapan menuju konser Jakarta ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh. Latihannya sih cukup berat.
istirahat sejadwal kita tuh full, ada teater, ada acara TV, jadi tuh istilahnya waktu kosongnya tuh dikit kan. Nah jadi waktu kosongnya tuh benar-benar dipakai buat latihan. Latihan, sampai sekarang capek kayak kurang tidur. Para member yang baru pulang dari konser Surabaya pun harus segera berlatih untuk konser Jakarta nanti. Baru dari bandara terus langsung ke sini latihan ya. Mungkin mukanya masih muka kasur semua karena emang pada kurang tidur sih, tapi ya namanya apa sih, harus persiapan konser dan kita harus tetap semangat. Namun, masih ada beberapa member JKT48 yang belum bisa berlatih secara maksimal. Ada Sonia yang sakit, Harukasa. Ini juga sempat sakit. Ya, aku juga sempat masuk UGD gitu. Kenapa? Aku kayaknya lambungku bermasalah kali ya, karena di kedinginan juga, terus kemarin di UGD. Aku lagi nggak bisa ikut latihan nih. Kenapa ya? Gara-gara kemarin habis terkilir kakinya, jadi terus Leo kan ada bengkak gitu, jadi masih harus diurut dulu supaya bengkaknya berkurang. Jadi anak-anak lagi pada latihan, aku diurut dulu gitu. Haruka juga lagi sakit. Sakit apa Haruka? Sakit hati. Sakit hati katanya. Enggak, dia lagi istirahat juga, dia lagi sakit demam. Tapi ya disinilah kita berjuang. Semua juga mau aku kayak konsernya tuh apa ya, spesial gitu loh di mata fans. Jadi nggak cuma mainin lagu biasa gitu loh, tapi kita juga pengen membuat fans merasa iya ini konsernya bagus banget. Ini tuh merupakan perwujudan dari apa yang kita inginkan. Kita pengen punya konser sendiri kan, selama ini kita selalu gabung sama AKB. Sekarang ini kita berkonser sendiri, jadi merupakan perwujudan keinginan kita selama ini. Ya mau nggak mau kita harus siap dong. Kalau kita mau menampilkan yang terbaik itu nggak mudah gitu. Semua itu butuh proses. Kalau kita nggak ngelewatin proses itu, nggak ngelewatin latihan itu, belum tentu kita bisa perform yang terbaik. Karena beda loh penampilan antara orang yang cuma 1-2 kali latihan sama yang 10 kali latihan. Jadi kita nggak mau yang usaha yang kita yang kata keras itu, yang latihan keras-kerasan itu, Ya itu juga harus berhasil. Bagus, jangan sia-sia. Luar biasa ya, semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para member JKT48. Semuanya demi memberikan yang terbaik bagi para penonton yang datang di konser mereka. Lagi drop lagi, soalnya kan tadi kita habis rehearsalnya lumayan makan waktu, jadi makan tenaga banget. Kalau nggak bisa perform nggak apa-apa. Sebuah pagelaran konser tunggal grup idola remaja JKT48 yang ditunggu-tunggu penggemarnya di tanah air. Konser bertajuk Perkenalkan Nama Kami JKT48. Puncak rangkaian tur di 5 kota secara full tim untuk pertama kalinya. Saksikan aksi panggung mereka dalam konser JKT48 Minggu 7 Juli jam 7 malam, eksklusif hanya di Trans 7. Biasa. Bertelanjang kaki, bermain air, Mereka terus mempersiapkan diri hingga detik-detik terakhir. di atas pasir. Ya sekarang jadi lagi drop lagi, soalnya kan tadi kita habis rehearsalnya lumayan makan waktu, jadi makan tenaga banget, jadinya Sonia drop lagi. Tapi apa sih, hangat sih, cuman masih harus nanti semangat perform. Kalau nggak bisa perform nggak apa-apa, udah pasti pokoknya diomongin ke semua yang sakit, soalnya yang sakit kan nggak cuma Sonia doang. Jadi yang sakit kalau misalnya udah nggak bisa bangun, apa maksudnya udah nggak bisa banget, langsung keluar. Apapun yang terjadi langsung keluar, gak apa-apa blocking kosong. Sonia yang jatuh sakit sebelum konser dimulai juga tetap tampil. Semangat ya Sonia! Nanti tuh tiba-tiba pas di stage, begitu kalian lihat penonton, kalian bakal semangat. Tapi itu jangan sampai kalian jadi kemakan emosi sampai gerakannya lupa, omongannya nggak dijaga. Itu tetap dijaga. Posisi kaki jangan sampai terlalu ngangkang. Bingo ganti
ganti bajunya susah, cuman usahain ya. Sepatunya dicek dulu, sepatu dicek. Pokoknya selesai dari sini langsung cek kostum. Jangan sampai nanti ada yang teriak-teriak lagi, nggak ada ya. Yuk, sekarang kita berdoa demi kelancaran konser kita yang pertama ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum ku kecut, aku Semua siap, JKT48 dan ditinggal. Dan inilah konser perkenalkan, nama kami JKT48. Konser seperti ini, suasana di backstage pasti menegangkan. Kita lihat aja yuk, apa aja ya yang terjadi di sana? Aki Takajo atau Akicha adalah member senior di JKT48 yang juga sering konser bersama AKB48 di Jepang. Tapi tetep loh, Akicha merasakan ketegangan sebelum tampil. Dan inilah hal-hal yang biasa dilakukan para member sebelum tampil. Yang pasti, mereka berdoa sebelum naik panggung. Berharap semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Ketika akan menampilkan lagu Bingo bersama seluruh member JKT48, sepatu yang akan dipakai oleh Sonia bermasalah. Dan saat para member sudah mulai masuk, Sonia pun masih tertinggal di belakang panggung. Waduh! Buat aku, terakhir di posisinya JKT doang, ini konser terakhir bareng. Jadinya sedih. Enak akan ingat konser ini selamanya.
konser berakhir, Rena pun harus berpisah dengan sahabat-sahabatnya di JKT48. Musim semi dari mana berhembus. Saatnya mengucapkan selamat jalan Rena. Good luck ya bersama AKB48. Tapi jangan sedih ya semuanya, karena Rena masih akan tampil bersama JKT48. Tunggu saja ya semua. Kerja keras JKT48 untuk konser ini terbayarkan. Yeay! Dan tadi tuh penutupan konser terakhir dan alhamdulillah berjalan lancar. Ada banyak pengumuman juga ya. Hebatnya banyak pengumuman coba. Kan kita mau merilis apa? Album baru bersama. Ya terus Rena apa lagi Rena? Satu lagi. Nanti kalau ada Rena sana bisa lupa. Jangan yang tanya makan biasa. Rena nggak mau. Rena lagi bahasa Jepang lagi sekarang. Nabila apa emang Nabila? Rena. Ayah nanya Kak Minasa mau ke Indonesia bang Rena Iya. Oh iya. Tahu. Ya. Jadi apa misinya coba? Ini bahasa Jepang itu. Hajimemashite, JKT48 tomoshimasu. Artinya perkenalkan nama kami JKT48. Ini apa isinya? Apa? Buat siapa? Firasat buruk. Buat aku. Ada bom? Enggak. Jadi kan Rena bakalan ke Jepang, bakalan jalan ke Jakarta kan? Iya. Jadi buat senang-senangnya, aku punya sesuatu buat Rena. Pokoknya Rena baik-baik di Jepang ya. Kita pasti kangen banget.
kami. Perkenalkan nama kami JKT48. Tanggal 7 Juli jam 7 malam hanya di Trans